Pagi hari ini saya dikasih tema, saudara, menuai dengan air mata. Ya, saya coba renungkan, saudara, kemana, dan saya akhirnya mendapatkan sebuah impresi bahwa menuai dengan air mata bicara tentang kehidupan kita yang harus diubah, saudara. Kita harus mau untuk mengalami proses. Nah, saudara, kita lihat bersama di dalam Matius pasal 9 ayat ke-37. Matius pasal 9 ayat ke-37. Sebelum kita baca, saudara, mungkin ada yang bingung siapa saya. Saya perkenalkan saya sekali lagi, beberapa mungkin sudah kenal. Nama saya Fadi, saya dari Kota Bandung, teman-teman. Dan saya sampai hari ini masih dipercaya untuk mengembalakan anak-anak muda. Jadi 22 tahun saya menjadi orang Kristen, 20 tahun saya habiskan di youth, saudara. Dan 14 tahun saya menjadi youth pastor. Ya, ini udah ketuaan sebenarnya, sudah kelamaan. Dan umur saya sekarang, kalau lihat wajah sih mungkin masih 20, saudara, ya, kalau lihat wajah. Tapi umur saya sudah 38, sudah menikah dan punya 2 orang anak, saudara. Ya, jadi kalau saya nggak pakai kumis, saudara akan lihat saya lebih muda lagi. Jadi pagi waktu saya sedang siap-siap, saya pikir potong atau enggak. Kalau dipotong saya akan terlihat lebih muda, tapi saya pikir janganlah, supaya saudara lihat yang di depan itu agak lebih tua, saudara, gitu ya. Jadi ini nggak begini. Oke, saudara, itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, kita akan lihat dari Matius pasal 9 ayat yang ke-37. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Maka katanya tuayan memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Sekali lagi dengan suara lebih keras. 1, 2, 3. Maka katanya pada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerjaan sedikit. Oke, saudara, ayat ini berkata tuayan memang banyak. Kita sedang ada di penuaian akhir, ya, yang kita tahu menurut gembala sidang kita bersama-sama Pak Niko, bahwa ini adalah penuaian terbesar dan yang terakhir. Yang setuju katakan amin. Kita sedang ada di tahun mujizat penuaian. Artinya ini memang waktunya kita menuai. Dan saudara perhatikan, memang kita lihat dunia ini, saudara, ya, dari 7 miliar manusia sekarang, 7,5 miliar manusia, hanya baru 33% yang menjadi Kristen. Itu pun nggak tahu Kristen benar atau Kristen KTP. Tapi anggaplah semuanya benar, 33%. Berarti kurang lebih hanya sekitar 2,25 miliar manusia yang percaya Yesus. Berarti masih ada sekitar 5 miliar manusia lainnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa kalau mereka nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Setuju, saudara? Bahwa Yesus menjanjikan apa? Kenapa kita percaya Yesus? Yesus menjanjikan kehidupan kekekalan. Yesus menjanjikan surga, kerajaan surga bagi kita semua. Oleh karena ini, itu penting bagi kita melihat bahwa kita ada menjadi orang Kristen bukan karena keturunan. Kita ada menjadi orang Kristen bukan karena kita dipaksa sekolah menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen bukan karena di dalam kekristenan ada berkat. Saya percaya di dalam Yesus ada berkat yang luar biasa, tapi bukan itu tujuan utama. Banyak orang jadi Kristen karena orang tua saya Kristen. Banyak orang jadi Kristen, saya disuruh oleh sekolah untuk jadi Kristen. Kenapa kamu jadi Kristen? Karena kalau di Kristen saya gampang dapat jodoh. Kalau di Kristen saya gampang dapat berkat. Saudara, ada satu tujuan besar kenapa kita menjadi orang-orang percaya. Tuhan mau melalui kita, orang lain juga menerima keselamatan. Tuhan mau melalui kita, keluarga kita, papa mama kita, kakak adik kita menerima keselamatan. Melalui kita, teman-teman sekolah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini bagian kita. Makanya Alkitab berkata dari 2000 tahun yang lalu, tuayan banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Banyak orang nggak mau. Banyak kita orang Kristen nggak mau menjadi saluran berkat Injil untuk orang lain. Nah, mari pada siang hari ini saya ingin hanya share sedikit, saudara. Mari mulai menyadari bahwa Tuhan mau pakai kita. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Nah, kalau sudah sadar, mari kita mulai siapkan diri kita menjadi penuai. Saudara, saya bersyukur bahwa saya dilahirkan di keluarga Tionghoa yang saya adalah mungkin bisa dibilang orang pertama yang menjadi Kristen. Ketika saya menjadi Kristen, saya masih ingat keluarga saya menekan saya,
Saya masih ingat apa yang dikatakan, kalau sampai kamu dibaptis, gak usah jadi bagian keluarga ini. Saya ingat dulu kalau saya mau persekutuan, saya dibanjur sama susu, saudara. Saya pernah dibanjur sama susu karena saya mau persekutuan, mama saya marah saya dibanjur sama susu. Kalau saya bicara mau ke gereja, selalu saya cari alasannya les. Jadi saya banyak les dulu, saudara, walaupun lesnya tidur. Tapi saya les. Tapi setelah les saya baru ke gereja. Tapi saudara, saya bersyukur bahwa melalui saya, dari satu orang yang akhirnya ke gereja, dari satu orang yang akhirnya mulai mencari Tuhan, akhirnya sampai hari ini mungkin ada sekitar 60-70% keluarga besar akhirnya menjadi percaya. Bahkan 2 bulan sebelum papa saya meninggal, puji Tuhan papa saya ke gereja. Tadinya ada rencana mau dibaptis, tapi gak keburu, Tuhan sudah meninggal rencana yang lain. Puji Tuhan, saya mau bilang begini, gak ada yang keluar. Tapi masalahnya, mau gak kita menjadi pekerja itu? Mau gak kita menjadi penuai itu? Atau kita gak peduli, biar aja lah, syukur-syukur papa saya masuk neraka, syukur-syukur teman saya masuk neraka, syukur-syukur keluarga saya masuk neraka. Saya berdoa kita semua gak berpikir demikian, amin. Saya berdoa kita semua mau orang-orang yang di sekitar kita semua menerima keselamatan, semua masuk surga, semua menerima kerajaan surga. Yang mau katakan amin. Nah, yang perlu disiapkan adalah diri kita. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana membangun diri kita menjadi penuai. Ya, ini yang susah, saudara. Semua mau jadi penuai, benar? Tapi bagaimana menjadi penuai? Kenapa Tuhan berkata, aduh tuaian banyak, tapi pekerjaannya sedikit, penuainya sedikit. Karena apa? Kualitas penuainya nggak ada, saudara. Nah, hari ini saya hanya ingin share bagaimana kita membangun kualitas penuai di dalam kehidupan kita, dan itu proses. Dan di dalam proses pasti ada air mata yang keluar. Nah, saudara, kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 4. Saya akan bacakan, kita baca bersama saja, saudara. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi dengan suara lebih kuat. 1, 2, 3. Ayat ini berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, di dalam Alkitab, anak muda itu dianalogikan sebagai pahlawan. Dia analogikan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawan kita? Tuhan. Tapi anak panah itu sendiri bicara tentang kepahlawanan. Nah, hari ini saudara, kalau kita mau menjadi pekerja, menjadi penuai, kita harus menjadi anak panah. Sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang ketua youth, saudara, ada seorang anak muda. Dia pernah bermimpi. Waktu di dalam mimpinya dia melihat, saudara, dari surga itu Tuhan melemparkan sebuah panah emas. Panah emas itu dia diluncurkan sama Tuhan, begitu saudara, dan panah itu menancap di Indonesia. Ya, tapi sebelum sampai ke Indonesia, panah itu sudah menyebar, saudara. Ya, panah itu sudah menyebar dan akhirnya menjadi panah emas yang kecil-kecil, saudara. Akhirnya nempel di Medan, nempel di Kalimantan, nempel di Jawa, nempel di Sulawesi, nempel. Dan ketika panah emas itu nempel di setiap kota di Indonesia, tiba-tiba Indonesia menjadi emas. Nah, saudara, itu bicara tentang penuai, kualitas emas. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan saudara, kita punya nubuatan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan di Australia, saudara, Planet Shaker Church, ya, Pastor Evan Russell Evan, ya, Russell Evan, saudara. Dia orang yang nyentrik, saudara. Dari beberapa belas tahun yang lalu saya sudah ikuti pergerakannya, dan benar orang ini bagi saya menginspirasi saya sebenarnya, saudara, ya. Karena kemarin waktu acara Empower 21 di Singapura, saudara, semua hamba-hamba Tuhan dipanggil ke depan, yang termasuk gembala sidang kita, Pak Niko, semua pakai jas, pakai dasi. Akhirnya dipanggil lah Pastor Evans, dan dia naik, saudara, dengan celana pendek, pakai topi, pakai jaket, saudara, jaket merah. Kita bilang, wah ini baru keren, saudara. Di antara para bapak-bapak yang gagah begitu, tiba-tiba muncullah seorang anak muda yang terangkat di depan, saudara. Tapi dia waktu di Australia ada conference, saudara, dia bernubuat bahwa Indonesia itu ada api. Nah, saudara, ini nyambung sekali semuanya, bahwa memang penuaian akan terjadi, tapi penuainya harus ada, saudara. Nubuatan hanya sekedar nubuatan, ya. Sebuah visi akan menjadi sebuah
mimpi di siang bolong kalau nggak ada yang mulai action, saudara. Nah, kita lah bagian yang harus mengambil bagian di dalam penuaian ini. Ya, dan saya hanya ingin sampaikan, ayo kita jadi anak panah itu yang baik, supaya kita dipakai Tuhan untuk penuaian di akhir zaman ini. Yang mau katakan amin. Yang mau menjadi anak panah yang baik katakan amin. Nah, saudara menjadi anak panah yang baik atau menjadi penuai yang baik itu bicara tentang 4 hal. Yang pertama, anak panah yang baik itu diambil biasanya dari ranting, saudara, atau dahan pohon yang cukup tebal, yang kuat, kemudian diserut, saudara. Diserut untuk menjadi anak panah yang lurus. Nah, saudara, yang pertama adalah kita harus mau dibersihkan. Kalau kita bicara, oh saya mau masuk di dalam penuaian, kita mau dibersihkan. Dibersihkan itu nggak enak, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat yang keempat, Mazmur 51 ayat yang keempat. Satu ini 15. Kalau pagi-pagi memang angka 5 dan 1 itu sudah kuat. Makanya kalau pagi-pagi, kalau itu buat hati-hati sudah. Ini mungkin mundur 2 berarti ya. Nah, mari baca saudara. 1, 2, 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan damaikanlah aku dari dosaku. Di sini dikatakan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, Daud, saudara, waktu dia berdosa, dia berzina, ya saudara, dia yang lain berperang, tapi dia berdiri di istananya dan dia lihat wanita sedang mandi, saudara, dan dia terangsang dan dia akhirnya tidur dan dia akhirnya melakukan hubungan seks dengan wanita yang bukan istrinya, bukan muhrimnya ini, saudara, dan akhirnya dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyesali, dia bertobat, saudara. Daud berkata, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku. Saudara, kalau kita menjadi anak panah penuai di akhir zaman ini, kita harus mau dibersihkan. Kata dibersihkan ini, saudara, di dalam bahasa aslinya itu mengandung arti dibersihkan seperti orang Israel membersihkan baju. Zaman dulu orang Israel membersihkan baju itu, saudara, dia masukkan baju itu ke dalam sebuah batu yang di dalamnya seperti ada sebutnya cekungan, ya saudara. Kemudian dia akan ambil kayu dan dia akan tumbuk itu, saudara. Dia akan tumbuk baju itu, saudara. Ya, kalau saya boleh analogikan dengan yang lain, saudara, zaman dulu kalau orang cuci baju, saudara belum lahir mungkin, saudara lahir dari zaman orang pakai mesin cuci. Zaman saya dulu saya masih sering lihat baju itu cuci dengan papan cuci, saudara. Ada yang tahu papan cuci? Oh, tahu ya. Jadi masih zaman gitu ya, saudara. Kalau nggak tahu papan cuci, lihat tulang punggung biasanya, saudara, itu papan cuci. Nah, cuci, saudara. Nah, kalau orang-orang dulu Tionghoa zaman dulu, saudara, mereka cuci baju biasanya atau spray yang besar, biasanya 2 orang kemudian saling pelintir, saudara, pelintir sampai airnya keluar, terus dipelintir sampai nggak bisa lagi dipelintir. Supaya apa? Kotorannya keluar. Kalau spray atau baju bisa ngomong, saudara, mereka bilang sakit nggak? Sakit. Mereka kalau mau nangis nggak nangis. Tapi saudara, itu untuk kebaikan mereka. Nah, banyak orang Kristen nggak mau dibersihkan, saudara. Makanya kenapa nggak banyak penuai? Karena orang Kristen males lah. Saya mau berkatnya aja. Saya mau enak-enaknya aja di gereja. Aduh, hadirat Tuhan enaknya. Tapi kalau udah, ayo dibersihkan dong. Oh, enggak dong, saya masih suka dosa saya. Saya masih suka dong pornografi. Saya masih suka dong main cewek. Saya masih suka dong begini-begini. Nah, saudara, kalau kita mau dibersihkan, bagaimana kita mau menjadi penuai? Bagaimana kita mau jadi anak panah? Dan kalau kita ditanya terus apakah itu sakit? Sakit. Dibersihkan itu nggak enak, saudara. Ada air mata di situ. Saudara tahu orang kalau nahan sakau itu bisa sampai teriak-teriak. Siapa pernah sakau? Nggak ada. Atau nggak ngaku, saudara. Saudara, saya nggak pernah obat, tapi pernah coba obat. Ya, Ecogen, Nosen. Saya nggak pernah kecanduan. Saya coba pernah, tapi saya puji Tuhan nggak pernah kecanduan. Tapi saya pernah lihat teman
saya yang sakral. Di mana dia bilang ini, tolong saya. Dia bilang ini sebelumnya, lagi sadar dia bilang ini, nanti malam, pokoknya kunci gue di kamar, jangan bukain. Terus kalau gue teriak-teriak, tolong ikat gue sama spray. Ya, kalau gue masih teriak-teriak, banjur air dingin. Nah saudara, kita pikir, kita teman-temannya, kita sudah bilang ini, oh ya sudah. Ya udah, begitu kan kayak biasa. Dia malam-malam mulai lagi begitu, mulai teriak, sudah mulai mengarah. Mulai bilang buka pintu, karena dia cari obat, cari itu apa sabu-sabu, sudah bukan sabu-sabu itu saudara, sabu itu bukan saudara, sabu-sabu. Dia butuh itu saudara, badannya mengerah, badannya kesakitan. Dia nggak ingat kita lagi, dia bilang buka, dia betul pintu digebrak-gebrak begitu saudara. Kemudian kita masuk, kita ikat saudara, mas teriak-teriak seperti pesan dia, pokoknya kita banjur air. Setiap kali dia teriak-teriak kita banjur air sampai dia agak kumat. Saudara, dia mukanya mulai pucat, mulai nangis, oh sakit. Sampai akhirnya kita tertidur. Dan beberapa kali kalau dia bisa lewati masa-masa itu, dia akan pelan-pelan akan meninggalkan keterikatan. Nah saudara, dikasih Tuhan, dibersihkan di sini, dicatatkan hidup kita mau dibersihkan. Kita jangan cuma hanya mau rame-rame retret selalu rame, retret selalu senang. Retret seperti ini akan selalu berbekas lah bagi kita. Tapi mari kita ambil sebuah keputusan, saya mau dibersihkan, saya mau dibina, saya mau ditegur. Di sini ada kakak-kakak pembina. Jadi jangan tutup diri saudara. Yang mau dibersihkan katakan amin. Yang kedua, anak panah yang baik itu mau ditajamkan. Anak panah itu akan menjadi tumpul, menjadi buruk kalau yang mata anak panahnya nggak mau ditempa, saudara. Nah di dalam Amsal kita lihat sebentar. Amsal 27 ayat 17. Saudara jangan bacakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, kalau pisau tumpul, saudara apakan? Dia asah, benar nggak? Ya, dia asah. Pernah asah pisau? Yang pernah katakan? Oh, tidak banyak saudara ya. Saudara asah untuk apa? Untuk bunuh orang, untuk bunuh orang. Saya pernah suatu kali ini mau lebaran, jadi ingat saudara, ketika saya umur SMP kayaknya. Membantu sudah pulang, mama saya mau potong ayam. Terus saya pikir mama saya beli ayam, kan harusnya beli ayam bisa dipotong. Ternyata beli ayam hidup, saudara. Terus mama saya bilang gini, potong ayam, gimana caranya? Potong aja kepalanya, dipotong dengan pisau. Jadi saudara, saya belajar potong kepala ayam. Ya, saya asah pisau, terus saya potong ayam, saudara. Ya, nah, ya, menurut saya kalau sekali lagi kalau pisau bisa ngomong, waktu dia diasah, dia juga akan sakit, saudara. Ya, tapi kalau kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang kedua, bicara orang pertama bicara kita mau dibina, kita mau dimentor, gak enak itu dimentor, saudara, gak enak itu dibina. Ya, namanya dibina itu direcokin hidup kita, dikepoin sama pembina kita, saudara. Ya, saya juga tahu saya seorang pembina dan saya juga dibina, tapi kalau saya tahu saya pembina, saya sekarang lagi apa? Kan orang malas ditanya lagi apa terus, saudara, benar nggak? Ya, lagi. Nah, tapi mari kita belajar willing, belajar rela untuk dibersihkan. Yang kedua, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya apa? Kita nggak akan pernah bisa tajam kalau kita nggak pernah berhubungan dengan orang lain. Dan kita bisa berhubungan orang lain di mana? Di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Kalau di gereja besar seperti ini semua baik-baik, benar nggak, saudara? Semua senyum-senyum, semua nggak ada yang ganggu, saudara. Tapi kalau di komunitas lebih kecil, ada nggak di sini kulit? Ada nggak kulit? Ya, kalau nggak di dalam pelayanan, bayangkan saudara tadi pemain musik hanya berapa orang? Saudara pikir mereka main musik seperti tadi, apakah otomatis begitu? Pasti ada bentrok-bentroknya. Suara drumnya kebesaran, pemain keyboardnya mulai ke belakang. Kalau biasa begitu ya, kalau di gereja kita itu pemain keyboard ke belakang pasti ada sesuatu yang aneh dengan pemain yang lain. Biasanya begitu, ada yang salah gitu kan.
Jadi saudara, ada bentrokan. Waktu pemain keyboard ke belakang, mungkin maksud dia ke pemain drum, karena dia pemain drum di depan, dia ngeliatnya ke pemain kita. Pemain kita ini tersinggung, saudara, semakin dikeraskan. Nah itu kan bicara saling mengasah, saudara. Benar? Gimana orang nggak tersinggung? Gimana di dalam pelayanan itu, di dalam kelompok lebih kecil itu kita bentrokan dengan yang lain, tapi kita responi dengan baik. Oh, saya dulu orangnya preman, saudara. Bahkan di pelayanan saya preman. Anak binaan saya pernah pacaran dengan anak binaan seseorang. Ya, putus, saudara. Oh, saya bela anak binaan saya, dia bela anak binaan dia. Pada akhirnya saya bilang gini, mau berantem, jadi bapaknya sama bapaknya berantem, saudara. Ya, kita bapak rohani jadi mau berantem. Gara-gara kita bela anak, itu kan salah. Tapi dari situ, oh saya masih emosian orangnya, saya masih ngaco berarti, saudara. Ya, jadi di dalam pelayanan akhirnya kita belajar. Nah, setelah kejadian itu saya gak ketemu lagi lama sama pembina yang ini, saudara, sampai akhirnya 5 tahun kemudian dia udah gak hidup lagi, ternyata dia sudah menjadi seorang diaken. Nah 5 tahun kemudian saya sudah menjadi seorang worship leader waktu itu. Dan datanglah saya di cabang, ternyata dia sudah jadi diaken di sana. Saudara tahu pertama kali waktu saya lihat dia, aduh saya bilang gini, kok dia sih? Kan, wah jadi ingat saudara, dulu saya ngajak berantem gitu kan saudara. Sekarang saya jadi WL lagi di sini. Mau naik ke panggung itu deg-degan, saudara. Takutnya saya naik di panggung terus orang itu bilang, oh munafik dulu ngajak gue berantem untuk orang. Nah, jadi saudara, apa yang terjadi? Di situ ada pilihan. Aduh, apa yang mesti saya lakukan? Akhirnya saudara, sebelum saya naik panggung, saya samperin dia, saya bilang, kalau namanya anggaplah si A, ya, apa kabar? Bagaimana kabarnya selama ini? Udah lama gak ketemu. Oh, dia basa-basi, terus saya bilang, sorry ya, 5 tahun yang lalu ingat gak? Saya pernah ngajak berantem. Kemudian, oh lupa saya, hahaha. Ya Pak, terserah mau lupa mau enggak, yang penting saya sudah minta maaf sudah. Nah, tapi bagi saya akhirnya saya belajar menajamkan diri saya di dalam pelayanan. Waktu saya ketemu orang, coba hidup sendirian, bisa kan hidup? Nggak bisa, paling sama monyet, saudara. Ada orang yang ngomong hidup sendiri. Saudara, hidup sendiri kita nggak pernah bisa ditajamkan. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi setelah retret ini, saudara, kalau saudara ingin menjadi penuai, yang pertama apa? Saudara harus mau dibina. Yang kedua, mari terlibat di dalam pelayanan. Nggak cuma sekedar jemaat, saya mah enak-enak aja, saya mah angkat-angkat tangan aja yang penting. Tapi mulai terlibat lebih dalam dan saudara akan belajar ditajamkan. Yang ketiga, anak panah itu perlu wadah, saudara. Ya. Anak panah yang baik itu dibersihkan, yang pertama. Yang kedua, ditajamkan. Yang ketiga, dia perlu wadah, tabung. Nah, anak panah yang nggak ada tabung, saudara, itu akan menjadi anak panah yang diam. Nah, banyak orang nggak mau terlibat di dalam komitmen dalam satu wadah. Nah, saudara, kita perlu belajar untuk komitmen di satu wadah. Kenapa wadah penting? Itu bicara covering, saudara. Kenapa kita ada yang namanya GBI? Di bawah GBI kita kenal dengan ada Sinode GBI, kita kenal dengan GBI Gatot Subroto. Kita ada di dalam wadah supaya ada coveringnya, saudara. Nah, sekitar tahun 2010 ada kisah 5 orang dari Kalimantan. Mereka pendoa siapa? Mereka punya visi, mereka punya tujuan berdoa untuk Indonesia. Jadi waktu mereka berdoa di Kalimantan, ini hanya 5 orang anak muda, saudara. Mereka bilang gini, Tuhan suruh kita ke Jakarta untuk berdoa untuk Indonesia, pemulihan, mujizat terjadi atas Indonesia. Doanya baik gak? Tujuannya baik gak? Baik. Datanglah mereka 5 orang ke Jakarta. Mereka sewa satu kontrakan. Mereka berdoa, saudara. Puasa bahkan. Mereka puasa, mereka berdoa untuk Indonesia dipulihkan. Tujuannya baik gak? Baik. Tapi saudara, karena mereka anak-anak muda yang gak tahu, mungkin karena hanya emosi atau semangat aja, saudara, mereka puasa 1 bulan penuh. Dan kegiatan mereka apa? Hanya berdoa. Mandi aja itu dibatasin jamnya, saudara. Doa. Kayaknya radikal, kayaknya luar biasa. Tapi mulailah satu orang sakit, saudara. Waktu sakit, dia semakin gini, oh saya harus semakin puasa, saya harus semakin berdoa kencang-kencang. Apa yang terjadi? Dia semakin sakit, semakin parah, dan akhirnya meninggal. Waktu meninggal, 4 temannya bukan bawa dia keluar atau ke rumah sakit atau bagaimana. Mereka bilang gini, kita berdoa 3 hari lagi bangkit. Jadi berdoa lagi 3,
supaya bangkit, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi 3 hari gak bangkit, mereka ngomong pasti bangkit, pasti bangkit. 5 hari baunya udah kemana-mana. Baunya bangkitnya udah kemana-mana, mayatnya baunya kemana. Datanglah RT dan orang tetangga-tetangga karena baunya sudah menyengat. Mereka masuk ke rumah dan mereka menemukan mayat. Akhirnya mereka semua ditangkap polisi. Di kantor polisi mereka semua ditanya, apa tujuan kalian? Nah, apa sedang kalian lakukan? Berdoa. Berdoa untuk apa? Indonesia dipulihkan. Tapi kok sampai orang mati dan dia antar itu, saudara. Karena apa? Gak ada kabar, gak ada mentor, gak ada wadah, liar. Nah, saudara perhatikan banyak anak muda kita ini pengen semau kita. Mau usah, main celok sana, main celok sini, gereja sana, gereja sini. Saudara, saya percaya semua gereja baik. Setuju kata amin. Saya nggak bilang kita yang paling the best, tapi saya mau bilang kalau memang kita memang mau ada gereja yang si A misalnya, ya bertumbuhlah di sana. Kalau di sini ya di sini. Tapi kalau menurut bagi saya 22 tahun saya jadi Kristen di gereja ini, bagi saya ini adalah tempat yang terbaik untuk kita bertumbuh. Tapi bagi maksud saya adalah mulailah belajar komitmen. Komitmen susah. Kadang-kadang ada yang gak sejalan, kadang-kadang ada yang seperti gak sesuai, gak cocok. Susah, gak mudah. Pemimpin kita beda sama kita. Bagi saya ini tempat pembelajaran kita sampai Tuhan nanti menunjukkan tampilan kita. Dan yang terakhir keempat, yang pertama apa? Dibersihkan. Yang kedua apa? Yang ketiga, semuanya bicara tentang hal-hal yang baik. Semuanya bicara tentang kalau kita lakukan itu ada air mata yang keluar. Tapi air mata itu akan menjadikan kita temuan yang berkualitas. Terakhir keempat, anak panah itu perlu diutus. Anak panah gak akan pernah berfungsi kalau dia hanya sekedar dibersihkan, hanya sekedar di tempat, diasah, atau ditaruh di tabung, tapi gak pernah dilesatkan. Ada waktunya kita harus dilesatkan. Ada waktunya kita pergi sudah ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia, untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Ya, kita harus mau diutus. Nah, banyak orang Kristen begini, mau dibersihkan, mau diasah, mau ada dalam tabung. Tapi kalau udah berkata, siapa yang mau diutus? Ini aku, utus dia Tuhan. Karena kita nggak mau, kita malas, kita takut. Kita, bukan bagian saya, itu bagian pendeta. Bukan bagian saya, itu bagian kakak rohani. Bukan bagian saya, itu bagian panitia. Saudara, setiap kita semua sama. Saudara dan saya gak ada bedanya, amin. Karena Tuhan gak membeda-bedakan, oh ini tugas pendeta, ini tugas jemaat. Semua kita harus mau diutus. Tapi sekalinya kita diutus, mungkin di tempat sekolah kita, di keluarga kita jadi berkat bagi mereka. Ada perubahan. Diutus enak dan saudara, gak enak. Artinya dimanapun kita berada sekarang, kita harus belajar menjadi berkat bagi mereka, memberitakan ini. Untuk saya masih SMA, saya Pak di sini yang masih SMA, saudara bisa katakan saudara tinggi-tinggi. Sisanya kuliah atau SMP. SMP ada juga. Kuliah ya. Nah saudara, waktu saya SMA. Saya bertobat waktu SMA. SMA kelas 1 saya bertobat, tapi bertobatnya masih setengah-setengah. SMA kelas 1, kelas 2, apalagi kelas 2 bertobatnya hanya 10%, saudara. Tapi ke gereja, tapi 10% doang. Tapi setelah saya naik kelas 2 itu baru saya mulai agak benar. Saya nggak pernah menyebut saya benar, tapi agak benar. Sampai akhirnya saya masuk kelas 2 ya. Nah, kelas 2 yang saya nggak naik, yang kelas 2 yang saya nggak naik. Jadi saya di situ mulai belajar, saya dimulai dibina, saya mulai dimentor, saya mulai dibekali oleh Alkitab, dan saudara mulai terjadi sesuatu yang berbeda. Saya tahu bahwa ladang saya adalah sekolah saya. Tempat saya diutus apa? Sekolah saya. Tujuan saya adalah semua orang sebisa mungkin. Kalau bisa semua orang di sekolah saya itu mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekolah saya adalah sekolah bukan Kristen tapi Katolik, saudara. Jadi saya punya beban untuk mereka mendengar tentang Yesus.
Tapi gimana caranya? Ya saudara, yang saya lakukan, karena saya tahu saya diutus. Saya selalu bilang begini, saudara doa saya, Tuhan saya terbatas, tapi saya mau. Dan yang saya lakukan apa? Saya jam 7 masuk sekolah, saudara. Jam 6 saya udah di sekolah. Jam 6 kurang 15 saya udah di sekolah. Waktu sekolah masih sepi, gak ada siapa-siapa, hanya ada satpam. Di bawah saudara, saya SMA di lantai 2. Yang saya lakukan jam 6 kurang 15, saya doa keliling. Saya kelilingin sekolah, saya urapin setiap kelas. Ada waktu itu kabar kok sama teman, lu ngapain sih? Lu megang-megang pintu ngapain? Ya, saya bilang, enggak, ini debuan, saya bilang begitu. Jadi saya hampir setiap hari saya datang pagi, saya berdoa Tuhan buat revival di sekolah saya. Tuhan pakai saya untuk buat revival di sekolah saya. Gimana caranya saya nggak tahu Tuhan, tapi tolong. Saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa untuk mengurapi seperti ini. Yang saya bisa lakukan paling saya menginjil teman sebangku saya, teman di depan bangku saya, teman yang duduk di belakang saya. Tapi Tuhan tolong saya buat kebangunan rohani yang besar di sekolah saya. Dan akhirnya saudara mulai terjadi sesuatu banyak hal yang bagi saya itu Tuhan bekerja. Sekali waktu, saudara, ada seseorang teman, dia bilang begini sama saya. Katanya lu tukang usir setan ya? Usir setan? Enggak. Sebenarnya kalau ada setan ya buat penting, gue usir. Tolong lu usir setan dalam badan gue. Badan gue setan apa gitu kan saudara. Tapi intinya dia minta pelepasan. Akhirnya saudara, saya SMA. Saya suka ingat pembina saya kalau doa pelepasan kayak gitu. Jadi saya coba, ayo kapan? Pas istirahat, kita ke chapel sudah. Saya pikir kan, 10 menit doa biasa aja. Ya, saya pernah lihat pembina, saya doain orang pelepasan ya udah. Nah saudara, akhirnya saya berdoa. Seorang masih beberapa waktu itu ya, mungkin 16 tahun saudara saya berdoa di chapel gereja saudara. Ya waktu itu gereja Katolik. Jadi sebenarnya nggak boleh, tapi kita sembunyi-sembunyi masuk jam istirahat, setengah jam istirahat. Jadi saya berdoa, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, setiap setan di dalam teman namanya si A ya, si A ini keluar. Dan saudara, waktu saya ngomong doa begitu akan terjadi, orangnya kerasukan. Waduh, saya bingung saudara, gimana nih? Wah, jadi kerasukan di chapel saudara. Ya akhirnya saya berdoa, saya nggak ngerti, saya cuma ingat pembina saya kalau udah begini doanya lebih keras, dalam nama Yesus keluar. Dan puji Tuhan lah saudara ya, sekitar 10 bel selesai udah beres lagi. Tapi sejak itu mulailah tersebar di sekolah, ada vampir expert di sekolah. Dan akhirnya saya dikenal sebagai vampir expert. Akhirnya orang kalau takut di rumah telepon saya, lu ke kos gua dong, nih gua kayaknya ada yang datengin nih. Saudara, saya jadi setiap kali teman-teman ketakutan ada setan, mereka ini. Dan akhirnya masuklah saya ke kelas 3 saudara. Waktu saya kelas 3 SMA, jadi naik saudara. Ada retret saudara. Nah, waktu retret kan teman-teman yang Katolik, kalau saudara pernah yang Katolik atau yang Katolik, saudara tahu ada jalan salib. Saya bilang ke suster waktu itu, saya bilang, suster, saya nggak ngerti jalan salib. Ya, apa boleh saya nggak ikut? Saya kan Kristen. Akhirnya suster bilang, oh ya udah, kamu buat ibadah sendiri aja. Oh ya puji Tuhan, saya boleh buat ibadah, harus ibadah ya, nggak boleh ke kamar. Ya udah, saya buat ibadah. Jadi semua orang yang non Katolik, saudara, baik yang dari agama Buddha, Hindu, Muslim, Kristen, semua dikumpulkan di satu ruangan. Saya tetap bingung, ini mau ibadah apa? Agama 5 macam ini. Saya bingung, tapi ya udahlah. Saya akhirnya hanya teman-teman, saya nggak bisa banyak ibadah apa, saya nggak ngerti cara ibadah orang Buddha beda, cara ibadah orang Muslim, teman-teman yang Muslim beda. Jadi saya bilang, udahlah kita berdoa satu yang pasti aja. Kita cinta Indonesia, dan waktu itu Indonesia banyak goncangan. Saudara mau kerusuhan tahun 97-98 seperti itu. Jadi saya bilang, ayo kita berdoa untuk Indonesia. Dan waktu kita mulai berdoa, saudara, hadirat Tuhan pun luar biasa. Jadi semua itu nangis, saudara. Ya mungkin bagi mereka nangis karena Indonesia, tapi saya percaya Tuhan hadir malam hari ini. Jadi saudara, saya nggak korban, saya nggak apa, saya cuma berdoa untuk Indonesia. Saya mulai nyanyi, saudara, seperti lagu-lagu tadi, Indonesia dipulihkan, Indonesia mengembangkan rohani. Akhirnya teman-teman itu semua alami jamahan Tuhan. Akhirnya saudara, ada beberapa teman yang nggak pernah tahu, masih di tempat ibadah mereka kan nggak ada nangis-nangisan, saudara ya. Jadi mereka mukanya merah. Saya tanya, kenapa merah? Nahan nangis, saudara. Karena bagi mereka aneh, ibadah nangis gitu, saudara. Tapi singkat cerita mereka semua nangis. Bahkan teman-teman yang dari saudara sepupu kita, mereka bilang gini, udah lama saya nggak
habis ini. Ya, jadi saudara, mereka dijamah Tuhan, dan yang terjadi ternyata jalan salibnya cepat, saudara. Jadi teman-teman yang Katolik semua di luar ngeliatin kita. Itu kenapa acara nangis-nangisan. Jadinya saudara, setelah itu mereka yang di luar bilang gini, boleh nggak besok buat acara nangis-nangisan? Dan akhirnya besoknya saudara, itu ada sekitar 60 orang ikut saya pimpin doa, dan semua dilakukan Tuhan. Dan akhirnya saudara, satu angkatan setidaknya pernah dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak semua lahir baru, tapi setidaknya saya tahu bahwa setidaknya saya nggak bisa angkatan pasti bahwa saya kelas 2, kelas 1 saya nggak tahu, tapi setidaknya angkatan saya dalam masa saya ada bersama mereka mengenal, mereka setidaknya pernah dengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah kejadian di retret itu saudara, orang mulai kalau pulang sekolah, mereka menunggu di depan kelas saya, mereka bilang, gue bertobat, doain, gue mau benar itu gue. Ada satu yang biasa suka berantem sudah di kelas di sekolah, tiba-tiba nyamperin saya, Aiman, pulang gue ketemu, aduh sih, saya bilang, gue salah apa nih, gitu kan? Saya pikir waktu itu, pukul gitu saudara, karena orang suka main pukul-pukul gitu. Akhirnya saudara pulang sekolah, udah nungguin di depan, terus masuk ke kelas, udah gak ada orang di dalam. Terus saya udah deg-degan saudara, udah salah apa nih? Kalau gini-gini juga masih bisa lah, saya dulu bungku seperti itu, saya bilang masih bisa aku keren keluar. Tapi ternyata saudara, waktu itu udah gak ada orang, dia tutup pintu, dia nangis. Orang yang paling tanda kutip ditakutin di sekolah, yang suka berantem. Kalau berantem itu dia bawa sarung tangan beling dan segala macam. Dia nangis, dia sudah gitu, gue gak tahu kalau mati gue kemana. Semalaman gue takut, kalau besok gue mati gue kemana. Tolong. Saudara, akhirnya hari itu dia lahir, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Dan hidup itu hari ini dia menjadi salah satu manajer, salah satu supermarket besar di kota Bandung. Saudara, kasih Tuhan, kita mau nggak putus? Tuhan punya rencana dengan saudara. Jangan lihat saya sekarang, saudara. Waktu saya SMA dulu saya gagal. Waktu saya SMA dulu saya minder. Jangan lihat sekarang saya gantengnya. Dulu saya kacamatanya segini sudah tebal. Orang bilang bahasa Sunda itu culun sudah. Kayak si Asep. Saudara tahu Asep, Gunjol Asep. Nah saudara kita Tuhan, saya nggak perpanjang. Tapi kalau saudara mau terus berat menjadi pekerjaan yang baik. Banyak anak Tuhan senang di gereja, senang berkata, senang dipulihkan, senang ditumpang tangan. Tapi nggak orang khusus. Hidup kita menjadi perjuangan. Saya bersyukur malam saya, papa saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan hidup saya. Saya bersyukur waktu papa saya mau meninggal, saya bisa bawa papa saya di rumah sakit. Ketika dia sudah lagi ditekan sama dokter, saya bilang, Pak, ini Tuhan Yesus. Pak, ini Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa orang tua saya menerima Yesus. Saya bersyukur adik-kakak saya, adik-adik saya tidak punya kakak, adik-adik saya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat dalam hidup. Dan saya merasa bahwa kalaupun Tuhan panggil saya hari ini, saya berkata bahwa semua menurut saya orang-orang terdekat saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana saudara? Pagi hari ini Tuhan hanya menantang saudara. Air mata itu bicara tentang proses hidup kita. Menjadi pekerja, jadi penua yang baik itu di proses yang mudah. Tapi Tuhan punya rencana. Yang mau dipakai Tuhan lakukan amin. Yang mau dipakai Tuhan berikan tepuk tangan. Jadi kita berdiri saudara, kita berdoa sebentar sebelum kita nanti mereka masuk ke dalam.